Umur baru 32 tahun, tapi kok bisa sih seorang Vince punya gejala demensia? Yuk kita langsung sharing aja di Bincang Sehat bersama Kakak Vince. FYI, ini adalah testimoni pribadi aku setelah konsumsi Hikari selama 11 hari. Demensia sendiri adalah nama dari kumpulan gejala-gejala yang terjadi secara psikologis dan akhirnya mempengaruhi saraf dari setiap manusia yang mengalami demensia. Dalam hal ini yang pernah aku rasain itu adalah gampang lupa, susah mencerna apa yang sedang dibahas dengan lawan bicara. Yang ketiga itu kadang kalau misalnya aku mau ngomong tuh suka tiba-tiba putus dan akhirnya nggak lanjutin lagi karena aku udah nggak tahu apa yang mau dibilang ya. Dan yang keempat itu ada lagi, kadang tuh kita kalau misalnya mau ngomongin A, kita tiba-tiba ngomongnya B, gitu ya. Jadi tiba-tiba apa yang kita pikirkan dan apa yang mau kita sampaikan itu berbeda. Faktornya juga bermacam-macam. Salah satunya yang aku rasain sendiri, yaitu aku waktu SMP pernah mengalami depresi dan harus mengkonsumsi obat penenang yang bisa dibilang dalam jangka waktu yang lumayan lama, ya. Dan akhirnya berpengaruh juga ke saraf yang membuat aku tuh jadi mudah lupa, jadi kurang aktif ya. Nah, kenapa aku harus konsumsi itu juga? Jadi selain karena depresi, aku juga sejak kecil itu mengalami yang namanya ADHD. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu hiperaktif ya. ADHD sendiri sebenarnya gejalanya hampir sama. Jadi dia juga mudah lupa, tapi lebih ke aktivitas psikologisnya, aktivitas fisiknya dia nggak bisa untuk kontrol juga, sama. Aku juga waktu kecil seperti itu ya. Dan satu lagi, untuk emosinya dia meluap-luap. Jadi kalau misalnya mengalami yang namanya mau marah, itu pasti langsung meledak, gitu ya. Kalau sedih, dia juga pasti langsung meledak, gitu. Dan ini juga banyak sekali memicu kondisi-kondisi psikologis yang lainnya. Disclaimer, aku tahu teman-teman pasti bakalan banyak yang bilang, ah ini testimoninya cuma dibuat-buat. Ah ini testimoninya pasti cuma karena dia seorang member, jadi dia mau membuat testimoni ini. Nah ini, jadi disclaimer ya, sekali lagi ya, kondisi psikologis itu memang salah satu kondisi di mana sangat-sangat sulit untuk diutarakan, untuk disampaikan ke orang-orang. Jadi kita harus memang dari A sampai Z harus menjelaskan di mana ya beginilah kondisi kita gitu loh. Jadi kita nggak melebih-lebihkan dan memang banyak juga yang jadi kurang percaya dengan kondisi psikologis itu karena mohon maaf nih zaman sekarang itu banyak banget anak-anak yang eh, apa ya masalah dikit masalah dikit mental health. Jadi tolong itu dibedakan ya, dibedakan teman-teman, dibedakan tolong. Sebenarnya di hari ke-9 aku konsumsi kari juga, aku udah pernah bikin testimoninya, tapi emang kurang terstruktur. Jadi hari ini, di hari ke-11 aku mau bikin yang lebih terstruktur lagi, yang lebih on the point ya, to the point. Jadi yang pertama aku rasain setelah aku konsumsi Hikari di hari ke-11 ya, yang pertama aku yang biasanya kurang fokus, yang susah fokusnya, itu bisa banget fokus dalam melakukan satu hal. Jadi kalau misalnya aku harus melakukan A, aku bisa fokus melakukan A, gitu ya. Di mana kalau misalnya ADHD dan demensia sendiri, di saat kita harus melakukan A, kita biasanya lupa, di pertengahan jalan kita lupa, kita mau bikin apa ya? Akhirnya nggak lanjut, atau akhirnya nggak selesai urusannya. Tapi sekarang udah bisa lebih fokus lagi. Yang kedua, sekarang udah bisa lebih mengontrol diri, menahan emosi, dan nggak meledak-ledak lagi kalau seandainya emang lagi ada permasalahan, atau ada kejadian yang emang harus memancing emosi banget, entah itu harus marah ataupun sedih, tapi untuk sekarang udah bisa lebih menenangkan diri sendiri. Yang ketiga, aku udah nggak pernah ngalamin lagi yang namanya lagi ngomong sama orang, terus tiba-tiba aku tuh zoning out. Jadi kayak, mereka ngomong apa ya? Padahal sebenarnya masuk ke telinga, aku tahu apa yang mereka bilang, tapi kayak susah mencerna, aku kurang mengerti apa yang mereka bilang, walaupun aku dengar gitu ya. Jadi, untuk sekarang aku udah nggak pernah ngerasain yang kayak itu juga. Dan satu lagi, kita tuh kadang kalau misalnya ngomong sama orang, di saat kita mau fokus banget ya, mau fokus banget, kita pasti langsung evaluasi. Dia ngomong ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngomong sesuatu, kita bakalan ulangin di dalam kepala. Di saat kita emang tiba-tiba langsung lost track ya, jadi kayak tiba-tiba nggak ngerti apa yang lagi teman-teman omongin, kita langsung hilang, apa ya yang mereka ngomongin. Jadi itu yang ketiga ya, aku udah nggak pernah lagi ngalamin yang kayak gitu. Jadi teman-teman, aku masih bakalan update terus ke teman-teman, karena ini baru hari ke-11 aku konsumsi, dan kedepannya bakalan aku konsumsi terus-terusan, dan bakalan aku kasih update buat teman-teman semua. Jangan lupa di follow dan juga di like, dan sampai jumpa di Bincang Sehat bersama Kakak Vince yang berikutnya. Thank you semua, bye-bye.